Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Minjar. Untuk video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Disukai Penunggu Gunung Semeru. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, silahkan klik tombol subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian yang menyukai cerita horor. Saya dan keempat teman saya, Lady, Aceh, Rija, dan Iqbal memutuskan pergi ke Gunung Semeru karena ketinggalan kereta pulang. Setelah melakukan pendakian Arjuno sebelumnya, walaupun tidak summit Arjuno saat itu karena ada dua dari teman saya kekejar sama waktu kerja. Walaupun terburu-buru, pada akhirnya tetap saja Tuhan berkehendak lain. Rombongan saya ketinggalan kereta pulang dan akhirnya kita nyemper tidur di pinggiran toko sambil mengurusi simaksi online. Sampai besok pagi. Sampai di Ranupani briefing bersama pendaki lain dan melakukan pendakian. Saya sendiri salut sama Ipeh, cewek satu-satunya di rombongan. Pernah Lady dan Pacet Ngetatar anak itu disuruh ngegendong 2 carrier dengan kapasitas 80 liter dan 60 liter. Saat melakukan pendakian ke Arjuno, bukannya marah, malah cengengesan mulu. Sampai di pos 3, kita istirahat dan melanjutkan lagi perjalanan ke Ranukumbolo. Sekitar jam 5 sore kita sampai di Ranukumbolo. Saat itu tenda didirikan lumayan ramai, tapi teman saya menyarankan untuk membuka tenda di Kalimati saja. Setelah isi ulang persediaan air, makan, dan menunggu setelah sholat maghrib, baru kami melakukan perjalanan ke Kalimati. Di sini saya mulai sedikit aneh karena Ipeh sholat. Saya melihat ada perempuan yang sedang memperhatikan Ipeh. Saat melalui pendakian, Lady menyuruh Ipeh buat mengikat carrier ke carriernya Lady. Mungkin itu memang ada alasan tersendiri buat mereka. Lady jalan paling depan, Ipeh dan Rija jalan di belakangnya, terus saya dan Pacet jalan paling belakang. Sekitar jam 8 kita sampai di pos Cemoro Kandang. Ipeh yang terbilang anak rajin ibadah, dia sigap langsung ngebongkar carrier buat nyari mukenanya. Sambil ketika nunggu Ipeh sholat, kita sedikit ngopi sebentar dan istirahat. Rija meminta tolong sama Pacet buat nganter dia kencing. Bang, anterin gue kencing, gak bisa nahan nih. Pacet yang lagi sibuk nyalain kompor, dia gak mau nganter Rija. Akhirnya saya kasih saran sama dia, "Ja, sama gue aja." Saya dan Rija nyari tempat buat kencing. Rija emang anaknya sedikit resah. Sambil kencing dia nyenter gak jelas gitu. Tiba-tiba dia nyamperin saya dengan muka pucat. "Ja, lu kenapa?" Gue nanya ke dia. "Gue, ayo cepet ke rombongan," jawab Rija kayak yang orang ketakutan. Setelah semuanya kita packing lagi dan berdoa masing-masing buat ngelanjutin ke Kalimati. Tapi selama kita break di Cemoro Kandang, kita gak ngeliat satupun pendaki yang lewat. Di Ranukumbolo pendaki cukup ramai. Rija yang anaknya gak beda jauh sama Ipeh, tiba-tiba dia jadi pendiam. Sampai Ipeh sepanjang jalan ngekode Rija terus, tapi dia sama sekali gak ngerespon. Justru dia malah nunduk terus. Gak tahu kenapa tiba-tiba kaki saya terasa berat. Brak. Saya udah teriak, tapi Ipeh sama Lady gak dengar, padahal jarak kita gak jauh banget.
Kita misah rombongan, Lady sama Ipe jalan duluan dan sedikit aneh menurut saya. Di saat nge-trekking, Ipe jalan paling lambat di antara rombongan. Tapi setelah di Ranukumbolo dia jalan cepat banget. Saya, Pacet sama Rija break sebentar karena kaki saya semakin berat. Pacet tiba-tiba bilang, "Kom, udah enakan belum? Cepetan jalan yuk, Ipe sama Lady udah jauh kayaknya." Akhirnya saya memutuskan untuk jalan. Lama kita jalan tapi kita gak nemu Ipe sama Lady. Tiba-tiba saya dari jauh melihat perempuan yang pernah merhatiin Ipe pas di Ranukumbolo. Saya jalan cukup lama dan perempuan itu kayaknya lagi merhatiin sesuatu. Gak lama saya ketemu sama Ipe dan Lady. Tapi saat saya ketemu Ipe justru perempuan itu malah hilang. Perjalanan ini cukup sepi. Ipe yang biasanya ngoceh sudah cukup jadi pendiam. Musik handphone dimatiin. Rija bener-bener jadi anak pendiam setelah di Cemoro kandang. Deal, kita jalan berapa jam lagi? Pacet yang nanya karena udah ngerasa gak beres. Gila, udah jam 11. Cep. Jawab Lady kayak aneh gitu karena saya belum pernah ke Semeru sebelumnya. Jadi saya gak tahu estimasi waktu perjalanan per posnya itu. Lihat tuh ada cewek. Rija yang tiba-tiba ngomong tapi gak jelas. Kita ngeliatin sekitar tapi gak ada apa-apa. Akhirnya kita break dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Setelah kita berdoa mulai jalan lagi dan berharap kali ini sampai tujuan tanpa jalan jauh lagi. Posisi rombongan diubah karena sedikit faktor Pacet jalan paling depan karena dia emang yang paling berani dan paling banyak pengalaman. Itu menurut saya. Lalu Rija, terus Ipe, saya, dan terakhir Lady. Perjalanan kali ini saya melihat Ipe ada yang mengikuti dan benar-benar ada di samping dia. Tapi Ipe sama sekali gak peduli. Emang dia kurang memperdulikan gitu-gituan. Kalau pas dia lagi trek gitu. Tapi saya yakin dia pasti ngerasa. Sekitar 1:30 malam, akhirnya kita sampai di Kalimati. Menurut Lady, Ipe sama Pacet yang sudah pernah kesini, dia bilang, "Gila, rangkum sampai Kalimati selama ini. Emang biasanya berapa lama dia?" "Sebenarnya 2 jam saja nyampe," jawab Lady. Kita packing, buka tenda dan segala macam tapi Rija masih diam. Ipe emang anaknya suka sumpel. Langsung ngeledek sama nanya-nanya ke Rija. "Bang, lu diem aja. Kurang belayan apa? Mopi apa? Mopi? Apa perlu Angelina Jolie bikinin?" Tapi masih saja Rija diam gak menjawab. Semakin aneh, akhirnya Pacet sama Lady ngedeketin Rija setelah membereskan semuanya. "Ja, lu ada apa kesini?" Lady nanya, juga gak dijawab sama Rija. Akhirnya Pacet menampar Rija terus kayak baca-baca gitu. Akhirnya Rija ngomong, "Ipe, cewek itu suka deh sama lu." Di sini semakin pecah suasana. Ipe langsung gelagapan gitu. Lady sama Pacet mencoba ngebaikin Rija. Syukurlah suasana damai lagi. Setelah itu kita makan, terus ngobrolin buat besok summit atau enggak. Kalau kita enggak ada yang tidur sampai jam 3 nanti, kita summit deh. Tapi kalau kita ketiduran semua, ya udah, gak usah summit. Itu arahan Pacet. Karena saya yang berambisi banget pengen tahu puncak Semeru itu gimana, akhirnya saya jawab, "Summit dong, gue pengen tahu." Saya dapat dukungan dari Rija yang setuju pengen saya. Terus dan Ipe jawab, "Ya udah, summit aja Bang. Nanti sekalian tiduran lah pas pulang summit." Karena Lady yang lulu dengan ucapan Ipe, akhirnya
Kita nggak ada yang tidur sampai jam 3. Semua siap-siap dan packing barang yang mau dibawa buat summit. Ipeh yang baru bangun tidur udah ngoceh lagi, kepingin kencing. Nah, di sini saya sedikit salut sama dia. Gak tahu ia memang pemberani atau malu di antara cowok. Dia kencing pergi sendirian, cuman bawa headlamp sama senter, terus keperluan lainnya. Tapi di sini saya ngeliat perempuan yang di Ranukumbolo merhatiin Ipe. Dia ngikutin Ipe dari belakang. Pacet mungkin tahu atau apa tiba-tiba Pacet teriak, "Ipe, tunggu bareng sama gue juga pengen kencing." Tapi Ipe cuma menjawab, "Ayo buru, pasti lu takut kan pipis sendiri." Nija ngomong sama saya, "Oh cewek itu ngikutin Ipe terus ya Kom." Saya pikir cuma saya yang tahu, ternyata teman-teman saya juga tahu. Sepanjang kita trekking summit, Ipe selalu ditemani lagi sama perempuan itu. Kita yang nutupin itu dari Ipe biar Ipe nggak panik dan sedikit terisi. Tiba-tiba pas di Arcopodo, sekelibat 2 kuntilanak di depan rombongan kami. Pacet yang jalan paling depan langsung berbalik badan gitu ke arah Ipeh. Terus Ipeh nanya, "Lo ngapa bang?" "Gue gak kemana-mana, gak usah takut." Emang dia anaknya bercanda kayak gitu. Setelah sekelibatan 2 kuntilanak itu hilang, tiba-tiba perempuan yang ngikutin Ipeh gak ada juga. Akhirnya sedikit lega. Kita ngelewatin itu dan kita summit sampai puncak sekitar jam 5:30 kurang. Kita agak lama di puncak, sekitar jam 7 kita turun langsung ke camp. Setelah selesai makan dan segala macam, sekitar 1:30 kita trekking lagi untuk turun ke base camp. Saat kita turun cukup lumayan ramai pendaki yang naik. Menurut saya dari Kalimati ke Ranukumbolo itu terasa cepat banget, beda pas dari Ranukumbolo ke Kalimati. Rencana kita mau camp lagi di Ranukumbolo semalam lagi, tapi Rija yang udah punya janji di Jakarta akhirnya kita ngelanjutin buat ke base camp. Jam 8 malam kita sampai di base camp dan memutusin buat semalam dulu, baru besok pagi-pagi kita ke stasiun. "Ja, lu kenapa dah pas lagi kencing lu nyantar ke sana? Tiba-tiba abis itu lu jadi pendiam." Saya buka suara. "Gua ngeliat kuntilanak, anjir serem banget," jawab Rica. "Cewek itu yang suka banget kali sama Ipeh," jawab Lady Ipeh yang lagi makan. "Gue sih ngerasa dia jagain gitu dah sama tuh cewek." Si Pacet juga ngomong, "Lu pada tahu bang?" Saya yang nanya karena pikir saya yang tahu. "Apaan sih?" Ipeh yang ngomongnya simpel banget. "Lu gak ngerasa emang Peh?" Saya yang bingung, Ipeh cuma ngomong gitu doang. "Lu pada ngerasa gak sih pas di Cemoro Kandang itu kita kayak dibikin keder?" "Iya bang," jawab Rija. Dari situ anehnya dia muncul. "Ipeh waktu trekking itu sebelumnya ngapain sih?" Saya nanya. "Kalau kita pas pendakian terus diganggu, biasanya ada bikin salah di antara kita." "Gak ngapa-ngapain," jawab Ipeh simpel. "Iya, Ipeh emang gak ngapa-ngapain. Makhluk-makhluk di sana itu emang suka sama Ipeh. Ipeh kan banyak ngomong tuh anaknya, setiap ada pendaki lewat atau pendaki lagi duduk, dia nyapa mulu. Jadi penunggu di sana tuh kayak suka gitu sama Ipeh. Terus kayaknya jagain Ipeh gitu loh," jawab Lidi. "Si Ipeh emang orangnya selalu disukain sama penunggu gitu ya Peh?" "Sama doi mah enggak pernah," dedek Pacet. "Iya, pas di Agung aja penunggu sana suka sama dia," tambah Lidi. "Tapi menurut saya perjalanan ini adalah cerita yang wow banget untuk saya."
dari yang ketinggalan kereta, terus punya cerita cuman guyonan doang, padahal sampai saya punya kenalan cewek bernama Ipeh yang gila banget. Walaupun kejadian gimana juga, semua harus percaya sama Tuhan kita masing-masing, karena apa yang terjadi itu pasti atas persetujuan dari Tuhan kita. Terima kasih.